Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Lumintang dengan NIM 2020 101 803 111 11151 dari kelas AIK 3C Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Pada awal abad 20, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang sempat mendapatkan pertentangan dari para ulama dan kiai yang berbasis di pedesaan. Tetapi tentangan tersebut tidak terlalu keras karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah kolonial. Selain itu, lahan garapan Muhammadiyah sendiri merupakan masyarakat kota yang terdiri dari para pedagang, para pengusaha, dan para priai. Muhammadiyah menganggap mereka lebih mampu menangkap dan menerima gagasan-gagasan serta pemikiran-pemikiran perubahan yang disampaikan oleh Muhammadiyah kelak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mampu merasakan bahwa masyarakat-masyarakat kota lebih mampu memberikan perubahan dalam kehidupan tatanan sosial yang akan terjadi di masyarakat di masa yang akan datang. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial sendiri yaitu segala upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Islam dalam rangka menegakkan ajaran-ajaran Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial merupakan wujud dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terinspirasi dan bersumber dari Al-Quran. Salah satu inspirasinya yaitu surat At-Taubah ayat 60 yang membahas tentang pemberian zakat terhadap kaum fakir miskin, duafa, dan para yatim piatu. Dalam implementasinya sendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengimplementasikan surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat. Bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dapat berdiri? Pada mulanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pembelajaran kepada para muridnya tentang surat Al-Ma'un. Sampai pada suatu waktu, para muridnya bertanya kepada beliau, mengapa terus membaca surat ini padahal sudah menghafal dan seringkali membacanya. Sehingga beliau menjawab bahwa yang beliau harapkan bukanlah hafalan dan seberapa kali sering mereka membaca, tetapi implementasi dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Hingga pada akhirnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan kepada seluruh muridnya untuk mencari kaum fakir miskin yang berada di sekitar kampung kauman untuk diberikan makanan yang baik, dimandikan dengan bersih, diberikan pakaian yang rapi, dan diberikan tempat tidur yang baik. Pada kala itu belum ada para kiai atau ulama yang memberikan pengajaran seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari situ dapat disebut teologi Al-Ma'un. Muhammadiyah sendiri memiliki cita-cita kemakmuran terhadap rakyat dan kesejahteraan terhadap rakyat. Di sisi lain, Muhammadiyah juga berharap terwujudnya negara yang baik dan negara yang penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interpretasi ini dapat disebut dengan ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Sejak berdirinya Muhammadiyah, mulai dari didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai ke pemimpinan yang sekarang, Muhammadiyah terus melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat dan memberikan bantuan-bantuan sosial. Muhammadiyah sendiri telah mendirikan bidang-bidang yang dianggap mampu membantu masyarakat sendiri, yaitu yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang kesehatan, yang ketiga di bidang kesejahteraan sosial, dan yang keempat di bidang kaderisasi. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah telah banyak mendirikan taman pendidikan Al-Quran, taman kanak-kanak, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, bahkan sampai perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, Muhammadiyah
telah banyak mendirikan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, rumah bersalin, dan apotek. Di bidang kesejahteraan sosial, Muhammadiyah mendirikan banyak yayasan panti asuhan, panti jompo, santunan keluarga kurang mampu, santunan kematian, dan panti cacat netra. Dan yang terakhir, Muhammadiyah rutin melakukan Baitul Arqam atau pembekalan dan pelatihan kepemimpinan terhadap kader-kader Muhammadiyah. Selanjutnya, memasuki refleksi. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial memiliki misi yang mengarah pada terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing di dunia global. Dalam realisasi gerakan sosial tersebut, Muhammadiyah mendorong etos kerja yang maksimal dan amanah bagi semua pengemban amal usaha Muhammadiyah yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Muhammadiyah terus berupaya membangun dan membentuk karakter-karakter individu, kelompok masyarakat yang berkualitas sesuai dengan karakter, etika, dan akhlak Islam. Gerakan Muhammadiyah telah melahirkan kebudayaan yang berbeda, mempengaruhi kultur, paradigma, dan etos kebudayaan. Sejatinya, agama seharusnya dapat menerima perubahan zaman, dan agama juga harus mendampingi umatnya dalam menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat saat ini. Dalam implementasi dan bukti Muhammadiyah mendampingi umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman yaitu dengan mendirikan salah satunya amal usaha di bidang pendidikan. Muhammadiyah mendirikan amal usaha di bidang pendidikan alasannya untuk berjihad melawan kebodohan. Di bidang pendidikan sendiri, Muhammadiyah telah banyak mendirikan sekolah-sekolah yang seringkali kita jumpai di sekitar kita, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi sendiri dapat kita jumpai yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk perguruan tinggi ini sendiri tidak di semua kota ada. Selanjutnya di bidang kesehatan, Muhammadiyah mendirikan banyak rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan sebagai bentuk jihad untuk melawan perdukunan dan kesyirikan. Karena di masyarakat Indonesia seringkali mereka menganggap sakit itu disebabkan oleh gangguan-gangguan jin atau gangguan-gangguan makhluk halus lainnya sehingga mereka meminta bantuan dari dukun. Hal itu yang dianggap salah dan merupakan wujud syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendirikan fasilitas-fasilitas kesehatan yang berharap yang dapat mampu memberikan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat. Di bidang sosial, Muhammadiyah juga memiliki Lazismu dan LPB. Lazismu adalah lembaga amal zakat yang didirikan Muhammadiyah dan disahkan pada tahun 2002. Sedangkan LPB merupakan lembaga penanggulangan bencana yang disahkan pada tahun 2007. Dari Lazismu dan LPB sendiri ini telah banyak melakukan bantuan-bantuan terhadap bencana-bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu contohnya yang kemarin terjadi di Lumajang yaitu erupsi Gunung Semeru. Selanjutnya, Muhammadiyah dalam penanganan COVID-19 yang melanda dunia saat ini, Muhammadiyah sendiri telah memberikan bantuan kucuran dana sebesar 1 triliun rupiah untuk memerangi dan menanggulangi dampak dari COVID-19 yang menyerang seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah juga membantu dalam bentuk memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan di berbagai rumah sakit yang dimiliki untuk menangani pasien-pasien COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini.
Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.